Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih mendapatkan begitu banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat, alhamdulillah kita bisa menjalankan aktivitas, bisa menjalankan amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam kita haturkan ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah uswatun hasanah bagi kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimatullah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita sudah memasuki di penghujung Ramadan. Begitu nikmatnya Allah berikan kepada kita. Hari demi hari kita melakukan ibadah puasa, dan kini tibalah saatnya kita semakin menambah amalan ibadah kita di penghujung Ramadan. Kita berpikir, ya Allah, semoga Allah pertemukan kita di Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di penghujung Ramadan ini biasanya kita semuanya sudah sibuk. Pikiran kita sudah semakin banyak cabangnya, apalagi ibu-ibu. Biasanya banyak yang sudah terfikirkan di ibu-ibu, bagaimana untuk persiapan lebaran, bagaimana untuk baju lebarannya, bagaimana untuk kue lebarannya, bagaimana untuk kebutuhan-kebutuhan lain, pernak-pernik lebaran yang harus disiapkan. Tidak jarang ibu-ibu hunting ke supermarket ataupun pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lebaran. Walaupun dalam kondisi pandemi ini biasanya tetap berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun kita harus lebih bijak. Di satu sisi kita mempersiapkan lebaran, tapi kita tetap harus meningkatkan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan, kita harus tetap lebih semangat dan lebih meningkatkan ibadah-ibadah yang dari kemarin-kemarin sudah kita lakukan. Kaum muslimin muslimat rahimatullah. Di akhir Ramadan ini, marilah kita bersama-sama tetap meningkatkan amal ibadah kita. Banyak amal-amal ibadah yang harus kita lebih dan lebih dari hari yang kemarin-kemarin. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama lebih meningkatkan amal ibadah kita. Amal ibadah apa saja yang harus kita tingkatkan, yang harus kita lebih lakukan lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Salah satunya adalah tilawah Al-Quran. Di akhir Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Biasanya ada tradisi di dalam bulan Ramadan kita menyelesaikan 30 juz yang ada di Al-Quran. Suatu kebanggaan, suatu rasa yang bahagia kita rasakan ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Namun kiranya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran, tetapi setelah bulan Ramadan hendaknya itu menjadi rutinitas yang harus kita lakukan. Baik itu kita punya target untuk menghatamkan Al-Quran secara sendiri, individu, ataupun bisa kita menjadi target untuk keluarga kita. Kita bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, untuk bersama-sama membaca Al-Quran setiap hari dan berusaha untuk menghatamkannya. Atau mungkin ada juga cara
bagaimana untuk bisa menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu menjadi suatu kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan. Bisa juga kita mempunyai target untuk menghatamkan Al-Quran dengan biasanya itu di komplek itu kan ada WhatsApp group. Nah, di situ ada yang bersama-sama untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Berbagi antara ibu yang satu dengan ibu yang lain, berbagi dalam 1 hari 1 juz misalnya. Nah, itu bagaimana untuk manajemennya? Kembali lagi ke kaum muslimin, muslimat rahimatullah. Yang jelas kita tetap menjadikan tilawah Al-Quran itu ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Nah, amal ibadah apalagi yang harus kita tingkatkan? Yaitu sholat malam. Di bulan Ramadan ini kita melakukan sholat malam, biasanya sholat tarawih, tentunya berjamaah, baik itu berjamaah di rumah maupun di masjid. Lebih baik lagi, di bulan Ramadan kita tingkatkan lagi, tidak hanya sholat tarawih dan sholat witir, untuk sholat tahajudnya bisa kita lebih tambah lagi untuk jumlah rakaatnya. Mungkin yang seperti biasanya dengan jumlah rakaat 4, di penghujung Ramadan ini kita lebih giat lagi, kita tambah jumlah rakaatnya sholat tahajud kita. Kita juga bisa melakukan sholat yang lain seperti sholat hajat atau mungkin sholat tasbih ataupun sholat-sholat yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, sholat apa yang paling baik sesudah sholat fardu? Yaitu sholat malam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menambah kualitas sholat kita di penghujung Ramadan ini. Nah, selain itu, di akhir Ramadan ini kita juga melakukan iktikaf. Dalam kondisi pandemi, kita bisa memanage waktu kita, apakah iktikaf kita itu ke masjid atau tetap di rumah. Tentunya yang melakukan iktikaf di masjid, pengurus masjid itu biasanya sudah mendesain untuk acara iktikaf di akhir Ramadan itu dengan benar-benar sesuai protokol kesehatan. Nah, apabila di rumah tetap kita memperbanyak zikir, istighfar, minta ampun kepada Allah. Selain itu, ibadah apa lagi yang bisa kita tingkatkan? Yaitu sedekah. Di Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah. Baik itu berupa zakat fitrah, zakat mal, ataupun sedekah yang berupa barang. Baik itu sedekah berupa pakaian, makanan, mungkin bingkisan lebaran, sedekah untuk yatim piatu, harus kita lakukan. Ayo bersama-sama dalam kondisi apapun kita biasakan untuk bersedekah. Kita berikan juga pembelajaran ke putra-putri kita semuanya. Ayo perbanyak sedekah walaupun mungkin dalam keadaan yang agak sempit. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan, yaitu memperbanyak doa. Insya Allah kita berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabulkan doa-doa kita semuanya di penghujung Ramadan kali ini. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang lebih baik. Tentunya kita niatkan dari hati kita untuk berubah menjadi pribadi, menjadi orang yang selalu berubah ke arah kebaikan. Tentunya kita panjatkan doa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga doa yang kita panjatkan Allah ijabah, dan di akhir Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang nantinya
akan dijauhkan, akan terhindar dari siksa api neraka. Dan marilah kita niatkan di hati kita untuk tetap istiqomah menjalankan apa yang sudah baik di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita pun akan Allah pertemukan di Ramadan tahun depan dengan kualitas keimanan yang lebih baik juga. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.